Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, cara pembuatan taplak meja rajut bagian kedua. Pada bagian ini saya akan membagikan bagaimana cara menyambungkan bagian-bagian rajut yang telah kita buat sebelumnya. Caranya kita tidak perlu membuat satu persatu bagian terlebih dahulu, tapi kita akan langsung membuat dan menyambungkannya setelah bagian kedua. Bentuk bagian pertama seperti ini. Nanti pada video ini kita akan mengulangnya. Kita mulai dari putaran ketiga. Jadi untuk part pertama kita cukup membuat satu bagian saja. Di sini saya sudah mengerjakan sampai putaran kedua. Selanjutnya saya akan mengingatkan kembali untuk mengerjakan bagian putaran ketiga. Di sini saya telah mengerjakan sebanyak 2 putaran. Selanjutnya kita akan membuat putaran ketiga. Kita buat 3 rantai. Lalu pada masing-masing lubang double crochet kita akan mengisinya dengan 1 double crochet. Jadi pada putaran ketiga ini kita akan membuat 3 rantai dan 3 double crochet. Seperti ini bentuknya. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat 11 rantai. Perhatikan kita akan membuat 6 rantai terlebih dahulu. Setelah 6 rantai, kita akan menyambungkan pada bagian rajut sebelumnya. Kita sambungkan seperti ini. Kita kaitkan di tengah-tengah, lalu kita buat 5 rantai lagi. 1 2, 3, 4, 5. Seperti ini cara menyambungnya. Kemudian kita akan membuat 4 double crochet di atas masing-masing lubang double crochet. Bagaimana cara membuat bagian-bagian rajut sebelum kita sambungkan satu sama lainnya? Kalian dapat menyaksikan secara detail pada video sebelum ini. Selanjutnya kita akan membuat 5 rantai. Kita akan menyambungkan pada lubang 5 rantai ini. Kita buat 3 rantai terlebih dahulu. Lalu kita kaitkan pada lubang 5 rantai. Di sini kita kait seperti ini ke bagian tengah, lalu kita buat 2 rantai. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi membuat 4 double crochet pada masing-masing lubang double crochet. Terlihat seperti ini bentuk sambungannya. Selanjutnya kita akan membuat 11 rantai lagi, lalu kita sambungkan pada 11 rantai rajutan sebelumnya. Kita buat seperti biasa 6 rantai dulu. Lalu kita akan kaitkan pada bagian tengah di rajutan sebelumnya. Setelah itu kita buat 5 rantai. Kembali kita akan membuat 4 double crochet di atas double crochet sebelumnya.
seperti ini bentuk sambungannya. Ini baru 2 bagian yang kita sambungkan. Untuk tahap selanjutnya kita selesaikan bagian sambungan ini dengan cara yang sama. Kita buat 5 rantai, lalu kita buat 4 double crochet. Seperti itu terus hingga putaran pada bagian ini selesai. Sekarang kita sudah sampai di akhir putaran. Kita buat 5 rantai, lalu kita buat 1 slip stitch sebagai pengunci di akhir putaran. Seperti ini bentuk penggabungan 2 bagian rajut. Kita kunci dengan 1 rantai. Ini berarti selesai untuk bagian ini. Selanjutnya kita akan membuat rajutan baru. Bagaimana cara membuat rajutan dari awal? Kalian dapat melihatnya pada video sebelum video ini. Untuk bagian-bagian selanjutnya caranya sama. Kita mulai membuat putaran pertama, kedua, pada putaran ketiga lalu kita sambungkan seperti bagian tadi. Untuk panjang dan besar taplak sesuai dengan keinginan kalian. Mau seberapa besar dan seberapa panjang sesuai dengan meja kalian di rumah. Selanjutnya kita akan menyambungkan bagian rajut ini tapi pada sisi yang lain, sisi sebelah atasnya. Setelah seperti ini kita buat 6 rantai terlebih dahulu untuk mengaitkan pada bagian yang sudah kita buat tadi. Kita kaitkan di bagian pinggir ini. Sebaiknya dikaitkan di bagian tengah di lubang rantainya agar tidak bergeser. Lalu kita buat 5 rantai lagi. Seperti yang tadi ya, kita buat 4 double crochet di atas double crochet seperti itu. Setelah itu kita buat 3 rantai, lalu kita kait pada lubang 5 rantai sama di bagian tengah ya. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Kemudian kita buat 4 double crochet di masing-masing lubang double crochet. Selanjutnya kita akan membuat 11 rantai. Kita buat 6 rantai terlebih dahulu untuk mengaitkan pada lubang di sini di tengah-tengah ini ya, agar dia terkait satu sama lainnya dan tidak menggeser. Lalu kita buat 5 rantai selanjutnya. Selanjutnya kita merajut sesuai pola yang telah ditentukan. Seperti ini bentuk sambungannya. Kita harus mengaitkan benar-benar terkait di tengah hingga
kaitan ini tidak bergeser satu sama lainnya. Kita akan menyelesaikan rajutan ini hingga akhir putaran. Selanjutnya saya akan membuat bagian berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke putaran ketiga. Karena pada video part 2 ini saya fokus pada bagaimana cara penyambungan bagian-bagian rajut. Kita buat 11 rantai, 6 rantai dulu. Lalu kita kaitkan seperti biasa. Kita tidak memulainya pada bagian tengah, tapi kita akan memulai pada bagian pinggir. Kita kait pada lubang rantai bagian tengah rajutan sebelumnya. Lalu kita tambah 5 rantai, seperti biasa ya, seperti itu. Kita buat 4 double crochet lagi di atas lubang double crochet. Lalu kita buat 3 rantai untuk kita kaitkan pada bagian rajut sebelumnya, pada bagian tengah rantai ya. Di sini kita kait, lalu kita tambah 2 rantai. Untuk selanjutnya caranya sama, kita tinggal mengulang-ulang seperti cara penyambungan sebelumnya, jadi perhatikan saja ya.
Sambungan tengah harus terlihat seperti ini, saling kait satu sama lain, agar terlihat lebih cantik nantinya. Seperti ini ya bentuk sambungannya. Untuk selanjutnya itu caranya sama, cara mengaitnya, cara menyambungkannya. Jadi kita tidak membuat satu persatu terlebih dahulu, tapi kita mengerjakan sambil menyambung seperti itu. Untuk besar taplak, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Demikian tutorial dari saya. Mohon maaf, video bagian kedua ini agak terlambat karena kesibukan saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang belum subscribe video ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.